surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini: nama, ayam, tempat tanggal lahir, Lampung 1 April 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Mawar, nomor 45, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Via Syafitri, Sarjana Hukum, Law Office Syafitri dan Partners, beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 10, Putus Ibu Kota, Kapos Hulu, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, untuk bertindak sebagai penasihat hukum pemberi kuasa dalam perkara pidana dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP junto pasal 365 ayat 4 KUHP yang saat ini sedang dalam proses penyidikan di Polres Metro Lampung. Oleh karena itu, pemberi kuasa menunjuk dan memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk memberikan bantuan hukum, pembelaan, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Dengan kuasa ini, penerima kuasa berwenang untuk 1. Mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa selama proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Memberikan nasihat hukum, pembelaan, dan tindakan hukum lain yang diperlukan untuk melindungi hak-hak pemberi kuasa. 3. Menghadiri setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. 5. Mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi ahli, dan melakukan pembelaan di depan pengadilan. 6. Mengajukan permohonan penangguhan penahanan, pra-peradilan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. 7. Melakukan korespondensi dengan aparat penegak hukum, instansi terkait, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan hukum pemberi kuasa. 8. Melakukan tindakan hukum lain yang dianggap perlu untuk kepentingan pembelaan hukum pemberi kuasa, baik di dalam maupun di luar persidangan. Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan perkara dinyatakan selesai oleh pengadilan dan atau aparat penegak hukum terkait. Berita acara pemeriksaan tersangka nomor BAP /2/2024/Reskrim pada hari ini, Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 2 siang, bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro. Saya, nama penyidik Via Syafitri, pangkat NRP Inspektur 1 Polisi NRP 77012345, jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidik nomor SP/45-2 Romawi-2024-Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka. 1. Nama lengkap Ayam. 2. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. 3. Umur 23 tahun. 4. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. 5. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. 6. Agama Islam. 7. Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapatkan didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka mengetahui. Pertanyaan 2. Penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024, saya datang ke kos bebek sekitar pukul 7 malam. Awalnya kami ngobrol biasa, membahas tugas kuliah dan hal-hal pribadi. Namun, saya sudah membawa pisau lipat dari rumah yang saya simpan di jok motor. Setelah ngobrol sekitar 1 jam, saya pura-pura pamit pulang. Saat itu, saya keluarkan pisau dari saku celana dan langsung menusuk bebek di bagian perut. Dia melawan dan menggigit tangan saya, lalu saya tikam lagi di bagian leher dan dada sampai dia tidak bergerak. Pertanyaan 3. Penyidik, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka, saya sudah punya pisau lipat itu sejak lama. Saya simpan itu di jok motor saya. Saya memang membawa pisau itu dengan niat untuk membunuh. Pertanyaan 4. Penyidik, apakah motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka, saya merasa iri terhadap korban karena dia lebih sukses dari saya, sering mendapat uang dari orang tuanya, dan hidup terlihat lebih mewah. Pertanyaan 5. Penyidik, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka, saya panik tapi menutupi perbuatan saya. Saya bungkus tubuh korban dengan plastik besar, spray, dan saya taburi pengawet mayat serta wewangian agar baunya tidak menyebar. Pertanyaan 6. Penyidik,
Barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka, saya mengambil laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. Pertanyaan 7, penyidik, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka, saya melakukannya sendiri, tidak ada yang membantu. Pertanyaan 8, penyidik, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka, saya terinspirasi dari serial Netflix berjudul Narcos. Di sana ada adegan pembunuhan yang membuat saya berpikir bagaimana cara menyembunyikan jasad. Saya juga cari informasi tentang bahan pengawet dan cara menyamarkan bau. Pertanyaan 9, penyidik, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka, korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku, namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Penutup, demikian acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya, serta menandatangani BAP ini tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2024, penyidik Fiasa Fitri, tersangka Ayam. Surat dakwaan nomor rek perkara /JPU/10/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 1. Identitas terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Melati nomor 45 Kota Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, program studi Bahasa Sanskerta Universitas Bumi. 2. Uraian perbuatan, bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 7 malam bertempat di kamar kos pemilik korban Bebek 19 tahun yang beralamat di Jalan Dahlia, Bandar Lampung telah sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Bebek yang merupakan teman karib terdakwa sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan modus dan cara sebagai berikut. 1. Bahwa sebelumnya terdakwa Ayam telah menaruh rasa iri dan dengki terhadap korban karena korban dinilai lebih sukses dalam perkuliahan dan kehidupan pribadinya, serta terdakwa sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat terlilit utang pembayaran kos dan pinjaman online. 2. Bahwa terdakwa terinspirasi dari film Narcos di Netflix sehingga berniat melakukan pembunuhan terhadap korban untuk mengambil barang-barang berharga milik korban. 3. Bahwa pada hari kejadian, terdakwa datang ke kos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disimpan di dalam jok motor miliknya. Setelah berbincang-bincang dengan korban di dalam kamar, pada saat hendak berpura-pura pulang, terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari saku celananya. 4. Bahwa tiba-tiba terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah tubuh korban. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa, namun kemudian terdakwa semakin brutal menikam leher dan dada korban berulang kali, sehingga korban terjatuh tersungkur dan meninggal dunia di tempat. 5. Bahwa setelah memastikan korban meninggal dunia, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 unit dompet berisi identitas dan uang tunai, dan 1 unit telepon genggam. 6. Bahwa untuk menghilangkan jejak, terdakwa kemudian membungkus jasad korban dengan plastik besar, dilapisi spray kasur, lalu menaburkan pengawet dan pewangi agar jasad tidak segera membusuk dan tidak menimbulkan bau menyengat. 7. Bahwa korban baru ditemukan sehingga 2 minggu kemudian, ketika keluarga korban mendatangi kos karena tidak dapat menghubungi korban. Setelah dibuka bersama pemilik kos, ditemukan jasad korban dalam keadaan terbungkus plastik besar di dalam kamar kos. 8. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, rekaman CCTV, serta barang bukti, diketahui bahwa terdakwa Ayam adalah orang terakhir yang terlihat bersama korban sebelum korban meninggal dunia. 9. Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Polres Metro Lampung tanggal Jumat 4 Januari 2024 dan dari hasil pemeriksaan diakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena dorongan iri hati dan kebutuhan ekonomi. 3. Pasal yang dilanggar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah cukup bukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu primer, melanggar ketentuan pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Subsidiar, melanggar ketentuan pasal 338 KUHP. Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana
penjara paling lama 15 tahun. Lebih subsidiar, melanggar ketentuan pasal 365 ayat 4 KUHP. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu ketentuan paling lama 20 tahun. 4. Barang bukti 1. 1 buah pisau lipat dengan bercak darah. 2. 1 unit laptop MacBook milik korban. 3. 1 buah dompet berisi identitas korban. 4. 1 unit ponsel milik korban. 5. Plastik besar dan spray yang digunakan membungkus jasad korban. 6. Rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa terdakwa memasuki kos korban pada malam kejadian. 5. Penutup. Berdasarkan uraian fakta hukum dan alat bukti yang sah, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ayam telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau setidak-tidaknya pasal 338 KUHP junto pasal 365 ayat 4 KUHP. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum memohon kepada Pengadilan Negeri Bandar Lampung agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa. Demikian surat dakwaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 10 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Fia Sapitri, Sarjana Hukum. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDM 45/2 Romawi /2024/PN.BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. 1. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Fia Sapitri, Sarjana Hukum, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Mawar nomor 5 Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari tahun 2024 dalam perkara pidana atas nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, program studi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 5 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 45/2 Romawi /2025/PN.BDL tertanggal 10 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. 2. Dasar eksepsi. 1. Keberatan formil. 1. Dakwaan JPU menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa menyimpan pisau lipat di dalam jok motor dan menonton film narkos, tetapi tidak ada fakta yang menunjukkan adanya niat dan rencana matang untuk membunuh korban jauh sebelum kejadian. 2. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas, mengandung unsur adanya jarak waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana bentuk rencana secara konkret yang dilakukan terdakwa sebelum peristiwa terjadi, bahwa ketidakjelasan ini mengakibatkan dakwaan menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP. A. Surat dakwaan kabur, bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Namun, surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek per JPU /10/2024 ternyata tidak memenuhi syarat formil tersebut. Karena 1. Tidak menguraikan secara cermat kapan, di mana, dan bagaimana niat dan kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam pasal 340 KUHP itu timbul. 2. Unsur dengan rencana terlebih dahulu hanya disebutkan secara sepihak tanpa penjelasan konkret tentang waktu dan proses perencanaan, sehingga tidak jelas batas antara niat spontan dan niat yang direncanakan. 3. Dakwaan tidak menjelaskan tempat dan waktu persiapan pembunuhan, tidak pula menunjukkan adanya rentan waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Padahal, hal itu merupakan unsur pokok dari delik pembunuhan berencana. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan ini menyebabkan surat dakwaan jaksa penuntut umum bersifat absurd libel, yaitu ketidakjelasan atau kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formil pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karenanya, surat dakwaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara dan patut dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima. B. Identitas barang bukti tidak jelas,
Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa 1 buah pisau, 1 buah laptop MacBook milik korban, 1 buah dompet berisi identitas korban, 1 unit ponsel milik korban. Namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagaimana tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga tidak jelas apakah hal tersebut merupakan motif, akibat, atau tindakan pidana lain. 2. Keberatan material. A. Unsur perencanaan pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 1. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagaimana pidana pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP. 2. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentan waktu cukup antara niat dan pelaksanaan. 3. Menyimpan pisau di jok motor tidak serta-merta dapat dipandang sebagai niat pembunuhan, karena tidak dijelaskan untuk apa pisau itu disimpan, atau bisa untuk keperluan pribadi atau keamanan diri. B. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. 1. Jaksa penuntut umum mengadili bahwa terdakwa Ayam melakukan perbuatan karena dorongan rasa iri hari terhadap korban dan dinilai lebih sukses karena kesulitan ekonomi akibat terlilit utang pembayaran kos dan pinjaman online. 2. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah adanya rencana terlebih dahulu. Dengan demikian, dalil motif iri hati dan kesulitan ekonomi yang dikemukakan jaksa penuntut umum tidak dapat dijadikan dasar pembuktian adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana diisyaratkan pasal 340 KUHP. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat terdakwa jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 45/2 Romawi /2024 PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintah jaksa penuntut umum untuk menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap sesuai ketentuan hukum acara pidana. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 15 Februari 2024. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Fiasa Fitri Sarjana Hukum. Amar putusan selah nomor 10/P.B/2024/PN BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor rek perkara JPU 10/2024. 2. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 15 Februari 2024. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah melanggar 1. Keterangan penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang 1. Bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP dan posisi barang bukti. 2. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan, sebagaimana syarat formil penuntut pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Bahwa jelas atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam memeriksa pokok perkara. 4. Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas harus ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. Mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek per JPU 10/2024 telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandar Lampung agar perkara ini dicatat dan melanjutkan ke tahap pembuktian. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 3 hakim selaku hakim ketua dan 2 selaku hakim anggota, serta diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Majelis Ketua Hakim TTD, Hakim Anggota 1 TTD, Hakim Anggota 2 TTD, Panitera TTD. Barang bukti dan alat bukti dalam kasus pembunuhan ayam terhadap bebek. A. Pengertian barang bukti. Menurut pasal 39 KUHP, barang bukti adalah segala benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana atau diperoleh dari tindak pidana, serta benda yang menjadi sasaran tindak pidana maupun benda lain yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana. Barang bukti dalam kasus ini meliputi 1. Pisau lipat, alat yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk korban. 2. Plastik besar, spray kasur, dan bahan pengawet atau wewangian, benda yang digunakan pelaku untuk membungkus dan menutupi jasad korban. 3. Laptop MacBook, dompet, dan ponsel korban, benda hasil kejahatan yang diambil pelaku setelah membunuh korban. 4. Rekaman CCTV di kos korban, benda elektronik yang merekam aktivitas pelaku dan korban sebelum kejadian. 5. Pakaian pelaku dan korban yang mengandung darah, benda yang menunjukkan adanya kontak fisik antara pelaku dan korban. Semua benda tersebut digunakan barang bukti karena memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan pelaku. B. Pengertian alat bukti. Menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana terdiri dari 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang secara hukum dapat digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa pidana. Berbeda dengan barang bukti yang berupa benda konkret, alat bukti adalah sarana hukum untuk mengungkap kebenaran peristiwa pidana di persidangan. Alat bukti dalam kasus ini meliputi 1. Keterangan saksi-saksi, para tetangga kos yang melihat interaksi korban dan pelaku, serta keterangan pemilik kos yang membantu membuka kamar. 2. Keterangan ahli forensik, hasil otopsi mengenai luka tusukan, waktu kematian, dan sebab kematian korban. 3. Surat atau dokumen resmi, hasil visum, laporan hasil olah TKP, hasil pemeriksaan CCTV, dan berita acara penyitaan barang bukti oleh kepolisian. 4. Petunjuk berupa hubungan antara pisau, bercak darah, dan rekaman CCTV yang memperkuat keterlibatan pelaku. 5. Keterangan terdakwa, dalam kurung ayam, pengakuan atau pembelaan yang diberikan selama pemeriksaan di pengadilan. B. Cara konversi barang bukti menjadi alat bukti. Proses konversi dilakukan melalui beberapa tahapan hukum. 1. Penyitaan dan pencatatan oleh penyidik berdasarkan pasal 39 sampai dengan 46 KUHP diikuti dengan berita acara penyitaan. 2. Pemeriksaan laboratorium forensik untuk memastikan hubungan barang dengan tindak pidana. 3. Dihadirkannya barang bukti dalam persidangan sehingga majelis hakim dapat menilai secara langsung. 4. Penilaian oleh hakim terhadap barang bukti tersebut sebagaimana alat bukti petunjuk. Pasal 188 KUHP misalnya 1. Pisau dengan sidik jari pelaku. 2. Rekaman CCTV. 3. Laptop dan dompet korban yang ditemukan di tangan pelaku. Melalui mekanisme tersebut, barang bukti atau benda konkret dikonversi menjadi alat bukti petunjuk atau bukti hukum yang sah dan dapat memperkuat keyakinan hakim. Surat tuntutan nomor rek perkara PDM 45-2/2024/PN-BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. 1. Identitas terdakwa, nama ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. 2. Dakwaan bahwa terdakwa ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM 45-2/2024/PN-BDL dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban bebek
ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada Rabu tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motor, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. 4. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik spray, pengawet, wangian, agar tidak dapat tercium bau busuk. 5. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. 4. Analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana berupa 1. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti bahwa Ayam yang identitasnya telah diuraikan dan diakui di persidangan. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu. Unsur ini terbukti berdasarkan A. Unsur kesengajaan. Terdakwa Ayam memiliki niat jahat dan kesadaran penuh untuk merampas nyawa korban. Hal ini terlihat dari motif iri dan ekonomi serta persiapan yang dilakukan terdakwa. B. Unsur rencana lebih dahulu. Terdakwa telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebelum tiba di kos korban. Persiapan ini menunjukkan adanya waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang dengan tenang. 5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain atau korban bebek yang merupakan teman karibnya sendiri. 2. Tindakan terdakwa dilakukan secara berencana yang menunjukkan kejahatan yang terorganisir dan berdarah dingin. 3. Perbuatan terdakwa disertai dengan penguasaan harta benda korban, laptop, dompet, ponsel yang menunjukkan motif ganda pembunuhan dan pencurian. 6. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 340 KUHP dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam berupa pidana penjara selama 18 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah pisau lipat untuk merampas dan dimusnahkan. 2. Berupa 1 unit laptop MacBook untuk dikembalikan kepada keluarga korban. 3. Berupa 1 buah dompet untuk dikembalikan kepada keluarga korban. 4. 1 buah unit ponsel untuk dikembalikan kepada keluarga korban. 5. Berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. 7. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 26 Maret 2025. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung via Sapitri.